kasih. Bali itu ada dua sisi dia. Satu sebagai tarian untuk penyembuhan, kedua sebagai tarian untuk menghibur. Di tahun 82 tari Balia tampil di TVRI Palu tapi yang masih pegang masih Manado waktu itu. Jadi ada unsur-unsur yang menyangkut unsur agama yang masuk di dalam Balia sebenarnya. Bahwa dia itu pernah belajar di Goa. Pokoknya kalau ada undangan pemerintah itu tetap hadir. Semacam anu dulu itu masih wali kota Pacudi. Iya. Rencana kan pemerintah itu anu laut dipersempit. Macam di Taman Ria di Pagar Batu. Tapi mau ditimbun gitu. Ditimbun. Sampai di masjid terapung di kampung daerah sana. Iya. Yang di kampung nelayan sampai di jembatan. Saya hanya memberikan satu gambaran dengan mantan lurah Talise. Iya. Ini pasti ada nanti ujian ini. Barangkali kita tidak ada lagi, hanya cucu kita pasti dirasakan nanti. Iya. Hanya satu gambaran saja, air itu sudah penuh di baskom, tempat cucian itu. Kemudian kita isi cucian, maka dia meluap. Nah, karena disengaja itu dipersempit dia, tidak bebas. Oh, iya. Karena itu air laut itu dia mengikuti waktu. Di mana dia mengecil, di mana dia membesar. Karena dia mengikuti waktu. Iya. Oke, ini karena memang setiap ada kegiatan pemerintah dan Pak Maksudin sendiri katakan juga sering diundang, jadi saya jadi penasaran juga sih. Saya kemarin tidak sempat ikut masuk ke dalam untuk melihat situasi bagaimana tari Bali itu diadakan di sekitaran pesisir pantai Teluk Kota Palu. Jadi saya ingin tanyakan itu, apakah benar itu berita sampai ada hewan kayak kambing yang dikorbankan dengan cara ditombak? Karena sepengetahuan saya juga bertanya-bertanya dengan beberapa pemerhati adat juga, kalau tari Bali itu untuk hewannya sendiri itu memang ada yang ditombak, tapi pakai caranya sendiri juga sampai tidak berdarah. Apakah waktu itu ada kegiatan begitu di Teluk Palu? Tari dalam acara tari Balianya ada kayak persembahan begitu atau gimana? Soalnya itu yang sempat gempar di media sosial, Facebook utamanya, yang katanya sampai menombak kambing sampai berdarah, sampai ini juga kayak penyembahan kepala kerbau atau sapi atau kambing itu sampai akhirnya disebut tsunami. Itu hanya kabar-kabari saja. Kabar-kabar sih. Padahal itu kalau menurut itu yang di Kecamatan Palu Barat, ritual Baliore itu dia tidak mengadakan tarian. Iya. Hanya nyanyian saja di tempat. Nyanyian saja. Nah, jadi tidak menggunakan apa-apa. Itu hanya kabar-kabari. Iya. Untuk supaya ini tidak bisa lagi dimunculkan. Supaya Kopi Kaili, aromanya begitu menggoda
hingga tetes terakhir. Kopi Kylie rasanya ada coklat-coklatnya. Iya. Sampai itu sudah umur saya ini sudah lebih 60. Bahwa istilah Bali Orel itu tidak ada menggunakan kambing atau ayam ditombak. Apa tidak mau menggunakan gendang dia atau kalau hanya nyanyian saja itu dia pakai hanya di tempat tidak berdiri. Iya. Tari Bali. Oh, berarti memang tari Bali ini ada unsur nyanyiannya, tariannya, tapi sebenarnya ada musik tapi bukan atau gimana gimba. Gendang iya. Gimba, memang gimba itu. Tapi memang tujuannya bukan untuk seperti itu ya. Bukan. Soalnya kan banyak perhatikan, mungkin orang kurang tahu juga kurang bagaimana. tahu. Jadi kalau mau cari tahu tentang soal tari Bali ya, coba tanyakan ke pemerhati budaya setempat seperti yang ada di Kecamatan Ulu Jadi. Silakan datang ke Pak Mas Udin. Dan begitu juga pula di kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Palu, silakan bertemu langsung ke pengurus adat setempat. Nah, dari narasumber yang tadi, tari Balia sendiri sudah mulai jelas apa arti, maksud, dan tujuan serta tata cara mengadakan tari Balia. Mau lebih lengkap lagi, ingin mengetahui soal tari Balia, kita ke narasumber berikutnya. Check it out. Kali ini saya bersama pemerhati budaya di daerah Kecamatan Sindue dengan Pak siapa? Pak Indrawan Panggagal. Menurut Pak Indrawan, bagaimana itu sebagai budayawan Kylie sendiri? Apa arti dari sebenarnya tari Balia sendiri itu, Pak? Arti ya, terima kasih. Bali itu ada dua sisi dia. Satu sebagai tarian untuk penyembuhan, kedua sebagai tarian untuk menghibur halayak ramai. Balia bagaimana dia mau mensyukuri, menikmati hasil panennya. Itu bisa itu. Kemudian bagaimana dia proses untuk penyembuhan suatu penyakit yang medis tidak bisa lakukan. Nah, kemudian tari Balia ini itu luar biasa dia bisa mendatangkan dari alam lain. Seperti kalau bahasa kayak dibilang ani itu tadinya setan, para makhluk yang sakral yang kasat mata bisa dijadikan ke situ, sehingga orang-orang yang berpendidikan, yang beragama bahwa menganggap itu satu kesirikan. Iya, itu sih sebenarnya Pak. Soalnya kan sempat waktu acara ulang tahun Kota Palu sendiri, ini sebenarnya bukan bermaksud untuk menyinggung atau apa sih, cuman saya sebagai generasi Kylie sendiri karena berasa seperti kayak ini sih geram juga kalau dikatakan tari Balia itu syirik. Tapi sebenarnya itu tujuannya itu kayak minta izin kepada yang sang pencipta kan, karena mungkin orang dari luar mungkin tidak beranggapan tari Balia itu ada kayak sesajennya itu dimiripkan sama budaya yang ada di luar sana. Jadi penjelasannya gimana itu Pak, supaya katanya ini jangan sampai dikatakan syirik. Itu sebenarnya pelaku atau si pembuat itu dia melakukan ritual itu, kalau sekarang ini dia lillahi ta'ala. Dia berbuat itu karena orang melihat pada saat gerakan itu, contoh taruhlah kita punya kitab suci Al-Quran kan, padahal bukan itu sebagai peranda bahwa dia menghadirkan sang pencipta, karena
begitu menggoda hingga tetes terakhir. Kopi Kaili rasanya ada coklat-coklatnya. Yang mau diobati ini adalah penyakit yang datangnya dari dia. Jadi mintalah kepada dia jatuhkan. Tapi karena pandangannya orang sekarang bahwa Balia itu ke posisi apa? Mistik dengan ini apa? Sirik tadi. Sirik, iya. Nah, itu. Saya kan kadang sempat yang saya lihat itu apa? Kayak ada persembahannya ke pohon atau iya. kemana itu yang sebenarnya kayak dikatakan sirik. Padahal pesan alam itu, siapapun yang ada di alam itu adalah ciptaan Allah. Iya. Jadi bagaimana kita menghargai ciptaannya itu. Tapi karena orang tua dulu, karena belum datangnya agama itu, bagaimana dia mau melakukan proses pendekatan dengan Tuhan, Sang Halik. Nah, karena belum adanya agama masuk itu, dia bagaimana cara untuk mendatangkan itu, mendatangkan proses itu. Tapi untuk di zaman sekarang, Bali ini tinggal kita, generasi muda atau siapa saja yang bisa tinggal memandang sisi anunya saja. Jangan menganggap bahwa itu apa menduakan ini syirik apa semua. Tapi tinggal kita lihat berbesar hati bahwa oke, kita ambil tanda kutip bisa sebagai penyembuhan, bisa juga sebagai alat untuk menghibur. Contoh di tahun 82 ini tari Balia tampil di TVRI Palu, masih tapi yang masih pegang masih Manado waktu itu. Itu penarinya anak sini itu tampil dia di gol di Gelanggang Olah Seni Palu yang di Bahari itu. Dan apa penontonnya luar biasa. Itu masing-masing ada yang tari Balia tampilan itu artinya bagaimana dia menghargai alam. Kemudian ada juga tari menghadirkan sisi aura negatifnya kan, yang duduk di apa ini di gong itu sambil mengeluarkan itu mengeluarkan. Tapi ada juga yang tari Balia menghasilkan bagaimana dia menghargai alam itu, dari tanamannya yang mau dia makan, mau dia minum, apa semua gitu. Dari laut, udara, gunung. Oh, jadi ini juga sebenarnya jadi Balia itu dia bisa mencakup bagaimana menghargai alam itu. Iya. Nah itu, tapi orang yang tidak paham bahwa karena orang menonton kejadian itu karena dia lihat ada unsur anunya, padahal bukan. Kalau dia ikuti sampai habis maka akan dia merasakan auranya, bahwa aura itu ada juga di tempat itu. Iya. Nah, tapi bukan aura di tempat itu. Bagaimana kita anunya ini ya? Mungkin aura bilang Anda belum sempurna, tapi setelah masuknya ya peradaban Islam maka melengkapi dari yang melengkapi itu. Oke. Ini juga sebenarnya Pak, jadi pertanyaan saya juga karena apa, tari Balia ini tujuannya kan untuk pengobatan. Jadi seperti bertanya-tanya apakah bisa ditampilkan di depan umum sebagai hiburan atau cuman sekedar tari tari untuk dikhususkan untuk penyembuhan itu dia. Terus kalau memang bisa dijadikan hiburan, otomatis karena gerakannya tadi juga tetap tidak bisa dirubah kan. Nah, dia kalau dia menjadi hiburan dia dihilangkan ini segala macam proses penyembuhan apa semua itu. Dia hanya gerakan saja bagaimana untuk menghibur supaya masyarakat itu bagaimana dia menikmati seni itu. Iya. Tapi ya ini tari Balia tergantung dari stratanya seseorang. Semakin tinggi strata seseorang maka semakin besar Kopi Kaili, aromanya
begitu menggoda hingga tetes terakhir. Kopi Kylie, rasanya ada coklat-coklatnya. Sembelihan, Bapak kalau dia biasa-biasa mungkin cuma 1 ekor kambing. Tapi kalau yang sudah agak naik mungkin sapi, kerbau, itu. Iya, itu sih sebenarnya jadi pertanyaan saya. Saya kan kalau memang dijadikan kayak semacam tampilan hiburan, berarti tidak perlu lagi ada nanya ritual itu ya. Boleh ritual, dia cuma bagaimana menyenangkan. Iya. Menyenangkan. Tidak usah lagi kita berpikir bahwa orang yang tampil di panggung itu bukan, dia mengatakan bahwa begini orang tua kita dulu dengan dengan prosesnya itu. Tetapi untuk proses penyembuhan mereka tidak mau tampilkan dia, karena itu masuk individual seseorang. Tapi yang mau potong kambing, sapi, kerbau atau apa semua itu biasanya dari permintaan dari si pelaku pembuat itu. Si orang pesembuh yang mau disembuhkan ini cuma dengar apa kata lakukan ini, beli ini. Nah, itu. Jadi semakin tinggi ya apa disebut itu akan terpenuhi. Mama 1 ekor kerbau, wah ini karena dia lihat ini orang ini, dia bilang terserah, Pak Dukun terserah, aku mau diminta. Itu kalau dilihat juga kesana ya mungkin kambing kecil saja. Sesuai. Apa dana dari pembuat ini sendiri. Tetapi sebenarnya tadi proses hiburan dengan mau penyembuhan itu terpisah beda dia. Jadi itu supaya yang kita jangan berpikir bahwa tali Bali itu sedangkan siapapun yang bergerak atau menggerakkan satu gerakan untuk tarian tidak sesuai dengan itu juga bisa dibikin balia dia juga. Itu balia kecil namanya Pak, tiba-tiba ada gerakan refleks kamu menghadirkan sesuatu, ayo kayak gue sadar sama itu sudah termasuk balia karena menghadirkan itu yang tidak pernah sadari kan. Sama juga kita pukul gendang kayak sendirian pakai siga apa semua itu anak-anak terbuka itu bisa balik karena menghadirkan aura yang itu mereka tidak sadari. Nah, tetapi kan di panggung bukan dia itu, tapi bagaimana menghibur halayak. Jadi kita ambil kesimpulan tidak usah kalau Bali itu bisa pertama untuk penyembuhan itu di luar itu individu seseorang. Tapi kalau untuk hiburan silakan. Bagaimana kita meramu ini tadi ini supaya orang lain bisa senang. Pas saatnya senang, maka kalau kalimat senang ini berarti hati ya. Kalau hati senang berarti damai. Damai itu berarti katanya kalian. Berarti itu. Begitu juga bagian bagaimana dia punya waktu dia senangkan hati dia damaikan kan dengan mantra-mantranya. Gitu. Berarti sudah mengerti ya kalau tari Balia ini tidak ada unsur untuk menduakan sang pencipta. Karena pola pikir orang tua kan belum ada ini yang bagaimana si sang hari memasak itu. Dan memang karena kebetulan bukan kebetulan sih, tapi memang waktu nenek moyang kita kan belum ada namanya kepercayaan Islam. Tapi tujuannya sebenarnya ke arah sang pencipta itu sudah ya. Zaman jahiliyah saja kita harus saja. Kenapa sampai turun di sana? Karena jahiliyahnya itu. Karena dia menghadirkan Tuhan itu dengan anunya kan, dengan berharap-berharap. Tapi kita sini tidak. Kita tidak berharap-berharap. Tapi bagaimana menghadirkan sang Agung, Bapak? Bapak kue kayu yang di kayu yang di batu. Ternyata itu satu tujuannya. Siapa yang menciptakan kayu tadi? Yang menciptakan batu itu dia minta. Tapi kan orang tua dulu belum ada proses itu yang dibawa dari proses jahiliyah tadi. Nah, kenapa sampai turun di Arab? Karena Arab jahiliyah banget. Tapi kita sini jahiliyah tidak mau kan? Iya, benar. Pas sudah sempat juga saya lihat sedikit prosesinya. Kenapa ini orang buat sesajian? Kopi Kylie, aromanya
begitu menggoda hingga tetes terakhir. Kopi Kaili rasanya ada coklat-coklatnya. Ke laut apa? Oke, terserah. Itu sebagai sebenarnya rasa ungkapan suku. Apa bedanya sih dengan tempat-tempat lain itu geprek apa semua itu yang memperebutkan telur apa bedanya? Sama saja. Karena masing-masing daerah, masing-masing tempat beda. Lain ladang, lain beladangnya, belarang, lain lubuk, lain ikannya. Itu tidak mungkin bulu di sana sama dengan mulut sama dia. Beda, ada pakai teri, ada tidak. Jadi proses yang di tempat lain dengan di tanah Kaili beda dia. Iya. Jadi satu diingatkan bahwa tari Bali itu adalah bukan untuk sedikit karena orang tua dulu belum tahu itu bagaimana cara menghadirkan, bagaimana mau ketemu sang halim maka dia buat itu. Tetapi untuk proses penyembuhan itu masing-masing individunya. Iya. Tetapi kalau untuk proses hiburan itu. So, sudah mengerti kan ya teman-teman yang ada di luar sana. Nah, dari narasumber tadi saya bisa menangkap kalau ternyata tari Balia ini bisa dijadikan bahan pertunjukan untuk sebuah hiburan. Tapi ada tapinya ya. Menarik ya tapi gerakan tariannya itu tidak bisa dirubah dan tanpa perlu adanya sebuah ritual. Sebab kalau diadakannya sebuah ritual itu hanya dikhususkan untuk penyembuhan, pengobatan. Ya, di sini sudah mulai lengkap kan pembahasan tari Balia itu seperti apa? Atau mau lebih lengkap lagi? Mungkin ada narasumber berikut atau yang lainnya. Kita coba lagi untuk narasumber berikutnya ini. Oke, check it out. Kali ini kita bersama narasumber dari Desa Lero, Kecamatan Sindue, bersama Pak siapa? Pak Muhammad Nur. Nah, sekarang saya ingin lebih tahu banyak lagi. Bukan cuma saya sih, tapi mungkin teman-teman yang ada di luar sana pasti ingin tahu bagaimana maksud dan tujuan dari tari Balia itu sendiri. Kalau begitu, kita langsung bicara ke narasumber yang memang adalah pemerhati budaya Kaili itu sendiri, terkhususkan di wilayah Kecamatan Sindue, dengan Pak Muhammad Nur Lapaninjo. Oke. Ini pertanyaan yang kalau menurut saya termasuk berat karena Balia itu sudah dikategorikan perbuatan syirik. Iya. Jadi kita tahu bersama bahwa Islam itu tentang syirik itu hal yang luar biasa. Bahkan tidak diampuni dosanya kalau syirik. Nah, saya memberikan penjelasan tentang Balia ini dari asal muasalnya. Balia ada menyatakan bahwa itu tarian merupakan tari. Oke, kita terima. Tapi sesungguhnya Balia ini, apakah itu kalau dikatakan Balia ini lahir untuk di daerah Kaili Rai, jadi ada unsur-unsur yang menyangkut unsur-unsur agama yang masuk di dalam Balia sebenarnya. Atau begini, saya Kopi Kaili, aromanya
begitu menggoda hingga tetes terakhir. Kopi Kaili, rasanya ada coklat-coklatnya. Batasi dulu, saya dari bahasanya. Iya. Kalau Balia ini terdiri dari dua kata, Bali iya. Kalau dari bahasanya ini Bali iya, rubah dia. Kalau bahasa Indonesianya, rubah dia, Bali iya. Itu bahasa, ini bahasa Rai, Bali iya. Jadi ini bukan kemungkinan, ini memang betul, bukan hanya sekedar tarian, tetapi itu adalah kegiatan untuk merubah seseorang dari sakit menjadi sembuh. Kalau Givo sendiri, apakah di sini masih? Oh iya dong, kan? iya di Givu. Walaupun merupakan bentuk pelanggaran perzinahan, kono dikenakan Givu, sang Givu salah baba. Nah, istilah itu kalau diusir dari kampung itu istilahkan nibeko. Nibeko. Nah, nibeko kalau bahasa Ledo. Iya. Nibeko itu. Alhamdulillah tersusunlah buku ini dari semua itu karena kumpulannya para orang tua ada di Sinduera ini kan, sehingga menghasilkan ini susunan Givu untuk am. Jadi Givu ini tuntutan karena di dalam adat Kaili Rai itu. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Abrah, dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini.